Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Balik lagi di konten horor. Pojok horor. Yelelnya. Hari ini kedatangan nih tamu jauh dari Ciledug. Jangan diundang. Mulai dijemput. Namanya Aldo udah datang juga sih kemarin pas bahas burung ya. Iya betul. Ya. Burung Apa? Burung apaan ya? Sial. Dari burung ke horor cobaan. Konten baru. Ada horornya sekarang. Ada horornya sekarang. Mantap. Biar lebih enak aja. Enak apanya mau? Biar greget. Terus. Dendet. Ya langsung aja lah nih. Dok, Apa? cerita. Oh, cerita horor ya? Gue sebenarnya kalau horor sih depan gue aja udah horor. Kundurwo. Kalau horor tuh banyak mo. Banyak banget. Dari kecil sampai terakhir tuh gue pertama kali gue ngontrak. Itu terakhir yang gue lihat. Ngontrak di Tangerang. Pas udah nikah. Pertama gue ngontrak tuh di kontrakan kedua. Jadi tuh dia, lu udah pernah ke situ kan yang waktu pas lu yang di gang itu. Yang di gang. Jadi tuh kontrakan gue nih deretan begini, cuman kesempit tembok. Ya kan, ujungnya kan kosong tuh, gelap. Nah itu ternyata di situ ada wanita. Ada wanita apa? Wanita yang kasat mata. Elah. Langsungnya sebut. Setan. Enggak, itu serius gue ngeliat gue ceritanya lagi main game nih. Di depan rumah. Nah, pojokan itu kan emang bener-bener gelap. Terus orang sih bilangnya ngeliatnya bukannya Mbak Kunti. Orang bilangnya apa? Melainkan tuh dia kayak anak kecil gitu. Cuman yang gue lihat itu pas gue lagi main. Jadi tuh pojok, terus ada kontrakan kosong. Ada apa sih tuh yang buat sumur. Ada sumur, cuman sumurnya udah di dalam rumah. Gitu. Cuman tetap aja yang namanya sumur ya kan. Yang namanya sumur. Nah, gue lagi main itu sekitar jam 2 apa masalah. Kok kayak ada yang berdiri gitu. Putih, itu bener tuh putih. Tapi yang gue lihat cuma setengah doang. Setengah. Dari kaki ke atas apa gimana setengahnya? Bukan gimana ya, dibilang kakinya nggak kelihatan. Wah itu susah banget sih dijelasinnya. Jadi tuh ya kayak pakai rok aja gitu loh, mau kakinya ngegantung. Pokoknya kakinya nggak nginjek bumi, emang nggak. Cuman palanya masuk ke tembok, ini bacaan doang gitu. Oh, palanya doang masuk ke tembok. Pala masuk ke tembok setengah, jadi cuman kelihatan segini doang nih. Awalnya gue nggak ngeh, gue kira mah kayak ibaratnya kayak layangan. Kan waktu itu lagi musim layangan. Gue kira mah layangan, cuman gue mikir nggak mungkin dong layangan. Orang yang ngisi semua orang tua semua, bocah juga masih pada 2 tahun semua, anak situ maksudnya masih pada kecil. Gue tegasin lagi nih mau. Bener emang. Ya gue daripada gue teriak bangun semua kan saya Itu posisinya di kanan di mana? Di kanan pojok yang rumah kosong itu. Oh, buntu itu yang di gang. Iya, jadi buntu. Jadi ini kontrakan nih. Ini tembok terakhir nih. Nah, ini ya pokoknya gang gitu. Iya, gang beginilah cuman tapi buntu. Ujungnya buntu gitu. Nah, terus gue lihat pertamanya gue biasa aja. Ya udahlah gue bilang. Lama emosi sendiri gue. Buyar nih gua. Masuk pelan-pelan, Misia. Saya duluan. Udah malam. Wadon masuk. Masa laki duluan yang masuk. Masuk gua ngalah, ya kan. Masuk. Nah, terus nggak lama beberapa hari kemudian biasa. Waktu itu kondisi lagi nganggur. Masih main burung tuh. Nganggur. Itu lebih horor bukan? Lebih horor bukan tuh? Pas nganggur. Lebih horor banget. Kanan kiri depan belakang kena. Ya gue tiba-tiba tidur capek kayak
emang kan kata orang-orang situ emang ada bocah. Ibaratnya ada anak-anak kecil lah. Dan kayak emang ya denger emang ada yang lari di kontrakan itu yang pertama lu main, kontrakan yang gang itu. Di dalam kontrakannya, di dalam rumahnya gitu. Iya, di dalam kontrakan gua kayak ibaratnya gua tidur kayak ada yang lalu lalang lah. Tapi kayak anak kecil juga gitu. Terus, anak lu kali? anak gua kan di mertua gua. Gua tidur kan. Tuh kan. Ketahuan banget kan? Gua terpesona banget. Ketahuan banget tuh nganggurnya. Anaknya sampai dititipin ke mertua. Gua ngurusin burung. Burung siapa tahu gua urusin. Udah gue bangun gak ada orang. Besok malamnya gue juga sama tuh kondisi lagi main game. Wah ini dari gue zaman sekarang dah, dari kecil ya gue ceritain. Gue main game itu kayak sekeleb. Jadi belum lama itu ada di kontrak juga, cuman di seberang kontrakan gue ada anak kecil. Di situ ada pohon jambu. Dia ngeliat bayangan hitam kayak dia ngomongnya sih Kimong. Kimong tuh apa? Monyet. Suwe lu. Kimong tuh monyet. Ada itu kondisi maghrib. Itu siapa yang lihat sih? Anak kecil. Yang kontrak di depan depan pohon jambu itu. Jadi kalau lu ke kontrakan gua kan belok tuh yang pas pojok, belok masuk gang. Itu kan lurus kan gelap. Ada pohon jambu tuh. Nah di situ. Nah nggak lama, gua kan kontrakan gua nggak ada pohon jambu dong. Kontrakan gua nggak ada pohon jambu. Nah itu dia lewat dong, cus gitu. Terbang. Nggak tahu terbang atau loncat, gue nggak sempet ngomong. Gue lu terbang apa ya? Curhat. Apa lompat gue. Ya pokoknya nggak gue liat gitu. Cuman gue tegesin lagi. Ya udah, kira gue ngalah lagi. Masuk bulan bang. Bentuknya monyet, emang beneran monyet. Yang gue liat bayangan hitam doang. Jadi lu kalau nonton main game apa tuh yang ada mobil nos-nosnya tuh yang bayang-bayang begitu, lampu-lampunya, iya itu kayak cus kayak gitu. Iya kayak ada bayangannya gitu ya. Itu yang gue lihat, cuman cepet banget. Kalau misalnya lu nggak juga mungkin nggak kelihatan. Cuman itu posisinya pas lampunya terang, dia ngelompatin pagar yang lihat kan pagar kan ada, ini kan tembok nih pagar, dia ngelompatin tembok itu, nginjek kayak gitu terus tahu kemana dia tuh gua. Ya itu udah. Monyet itu hantu atau setan atau nggak tahu, soalnya kalau orang yang ilmu hitam gitu sih. Nggak ngerti. Setahu gue saat kondisi sadar dibilang ilusi, kondisi gue waktu itu lagi fine aja kan. Biasanya orang kalau misalnya lagi takutan, lu karena takut lu ngeliat itu. Enggak, gue lagi nyantai aja, maksudnya lagi nyantai. Wih apaan tuh gue sendiri kayak ngeliat orang gitu. Orang lewat gitu ya gitu, cuman gue pas kok nggak ada kayak gitu. Ya udah di situ gue udah tahu kantoran di situ. Nah kontrakan gue baru pindah nih. Di seberangnya doang. Juga kayak yang gue aneh tuh di situ kan daerah situ lu tahu nih penunggunya banyak. Lu pindah kontrakan bukan ke daerah lain, cuma ke seberang doang. Lu tau nggak kenapa? Kenapa? Murah. Biasanya yang murah itu yang banyak dong. Mungkin. Kontrakan baru ini, gue nggak tahu histori kontrakan itu. Cuman yang gue dengar kondisi sama, cuman gue agak maleman tuh. Bini gue lembur kerja, gue pulang, gue udah kerja nih. Udah kerja. Cuman posisinya libur. Habis maghrib apa habis isya gitu gue tidur. Kayak ada cewek ngeliatin. Jadi kan kalau lu tahu kan yang namanya kontrakan sekat-sekat gitu kan, jadi di atas gitu kayak ngeliatin. Itu itu belum lama itu. Kan gue pindah ke kontrakan itu belum lama dong. Ya kan dari situ. Belum ada setahun itu gue. Cuman gue ya udahlah gue tidur gitu kan. Cuman kok di belakang di dapur gue berisik kayak penasaran dong. Gue lihat. Segini apa? Tikus. Bodoh amat. Tikus mau yang biasa di loteng tuh. Gue kira apaan? Agak, gue nyari nggak ketemu, maksudnya itu apa gitu kan. Jangan-jangan gue mikirnya emang jangan tikus loteng. Cuman setiap gue sendiri di situ tidur tuh, sebelum gue tahu cerita histori kontrakan itu ya, kayak ada merasa yang inilah gitu, ada yang ngeliatin. Cuman yang firasat gue tuh kayak wadon di situ, cewek.
Nggak lama cita-cita serem deh tuh gue sama tetangga gue sama yang punya kontrakan, anaknya yang punya kontrakan. Iya begini ini cerita serem lah, kontrakan lu juga serem. Kalau lu bisa ini mah orang kontrakan lu bekas ada yang meninggal dulu di situ. Itu selang berapa tahun tuh? Enggak lama dari kejadian itu kan gue cerita serem, memang sengaja gue mancing kenapa gitu. Enggak ya, apa yang pernah meninggal di situ maksudnya? Oh udah lama. Jadi orang itu meninggal yang gantiin orang adalah orang ada orang gitu yang gantiin. Terus dia pulang kampung pindah, langsung gue. Gitu. Dulu tuh pernah ada ngontrak di sini awet, ibaratnya gitu, sampai meninggal orangnya. Gue langsung ting gitu. Yang meninggal laki apa cewek ting oh di situ bilang jawabannya. Oke, kenapa emang? Gak apa-apa. Cukup. Kalau gue bilang ada bini gue, ntar bini gue mandi minta temenin bisa 2 jam. Muncul ade baru. Bikinnya bareng, perawatnya dewek. Gitu. Itu cerita serem gua masa kini ya, masa kini. Terus yang tunggu sebelum lanjut nih, gue pengen bahas dulu nih yang tadi nih, yang kita horor lu. Ya dimakan boleh, silakan dimakan. Ngomong mulu lapar. Terus nih kita disponsorin sama ini nih, Ibu Lepet. Apa sih namanya? Celepuk. Lepet nih, lepet. Ya. Jawab. Bodoh amat. Gue ngantuk. Iya, enak nih. Iya, tapi sebenarnya sih kalau misalkan kalau ada bekas orang Jadi kurang. Udah bisa aja. Belum Pak loh. Ya tapi gue kayak ini sih maksudnya walaupun emang ada orang yang bekas meninggal di dalam rumah gitu, biasanya jin yang suka ini kan ngikutin, maksudnya Jin kori. Bukan jin kori, maksudnya jin. Iya jin, ada itu jin yang namanya jin kori. Apa tuh? Namanya jin kori. Yang ngikutin semasa dari lahir sampai. Bukan, maksudnya yang meniru, bukan meniru ya, meniru orang yang meninggal itu. Itu biasanya jin sih yang suka niru gitu. Jadi orang meninggal mah udah. Oh entah. Cuman tetap aja mau. Kita tahu itu jin. Dia bentukin orang. Enggak, udah telan dulu. Enak banget guys. Telan. Kayak burung lu. Burung kayak gua. Makan cuit. Makan berak. Agak apa-apa kali. Kita makan terberak. Kutilang. Ini apa tadi? Jadi gini. Tetap aja biarpun kita tahu dia jin. Dia kan berbentuk manusia yang udah meninggal. Bentuknya manusia dong. Tetap aja takut gua. Dia orang ditampakin orang meninggal. Ya kan, kecuali nampakinnya bini gua. Ya kan. Oh dia kalau kamar mandi Pak kita temenin, beda cerita. Jin begitu. Gua samperin. Kalau jinnya yang udah meninggal ya gua mendingan minggir. Pak minta anterin kamar mandi. Nikah aja belum. Kan gitu. Nah, terus ada lagi cerita mungkin yang semasa lu masih sekolah kecil kecil banyak banget. Apa tuh, gimana tuh? Emang kayaknya sih gue kecilnya itu. Oh iya, ini FYI ya, si Aldo ini kan sepupu gua, dia tuh kembar sama kembarannya Aldi. Alda. Udah nggak ada loh. Udah nggak ada. Emang Alda dia doang.
Aldo, Aldi, Arpan, Irfan, Esta, Esti, Pena, Peni. Itu orang kembar di RT gue mau beneran real Rame namanya. banget. Iya. Orang kembar di RT lu. Rame dong. Lu juga kembar. Anaknya. Gitu. Jadi gue kecilnya itu ini sih yang gue pernah lihat. Lu tau Kerasakti kan? Dari kecil katanya gue pernah lihat pocong, lihat genderuwo, tapi yang paling terjelas gue sampai sekarang gue inget itu nggak tahu siluman, nggak tahu jin, pokoknya itu apalah ya kan. Ada 2 yang gue lihat sampai sekarang, maksudnya yang gue inget ya. Sorry 3 yang lo masih ingat. 3 yang masih gue inget. Itu yang pertama banget gue melihat makhluk halus yang gue pikir emang itu makhluk hidup. Itu mukanya bener, bentuk struktur tubuhnya monyet, bener kayak Kerasakti. Struktur tubuhnya monyet tapi mukanya muka orang gitu. Kerasakti tau nggak yang di film? Iya tahu. Kan waktu kecil itu Kerasakti belum ada. Tapi gue udah ngeliat duluan mau. Maksudnya waktu di Indonesia belum terlalu rame Kerasakti. Cuman dia pakaiannya putih. Nah lu tahu yang gitu. Sesar. Pakaiannya kayak gitu. Oh. Pakaiannya kayak gitu emas. Cuman dia ininya bener-bener kayak Kerasakti. Ada tongkatnya kecil warnanya emas juga yang gue lihat. Itu yang pernah gue lihat, buntutnya panjang. Oh ada buntutnya. Iya. 4 yang gue pernah lihat. Pocong iya pernah juga. Cuman ntar dulu Kerasakti dulu. Itu di mana dok? Lu ngeliat itu dok? Dulu kan di perumahan gue yang Pondok Kacang. Ya, itu kan dulu kan pojok kebun pisang. Ada sumur juga tuh, sumur angker tuh. Kalau bokap gue mungkin pernah disiram pasir dari situ juga. Diketawain lagi ngurus. Dulu kan ada kolam ikan kan disiram pasir sama real itu sama kuntilanak. Mungkin dia larinya emang ke arah situ mau. Cuman kan masalahnya nyebrang ada kali. Jadi kebun, kali, sumur. Gitu. Nah gua Uber itu dia masuk ke kebun yang pohon pisang itu. Masuk terus hilang. Cuman gua sempet ngejar itu. Lu tau kan gua dari rumah gua kan guru ngaji gua tuh sebelahnya ada. Nah itu tuh gua nguber dari situ. Larinya cepet banget. Itu gue mungkin SD kali ya, makanya gue sampai sekarang masih inget ya, mungkin SD kelas 2 gitu. Terus nggak lama besok paginya gue ngeliat matahari itu ada di itu gue nggak ngayal ya mau, itu gue bener ngeliat itu SD tuh. SD. Itu gue mau ngaji gue masa pagi. Jadi gue kayak ngelihat matahari gede di depan gue. Itu mungkin kalau gue samperin bisa gue pegang, cuman gue nggak tahu itu matahari atau bukan. Bentuknya bener-bener kayak matahari, silo itu yang gue lihat. Ya udah itu doang. Terus akhirnya gue ngadu ke nyokap. Gue ibaratnya ya orang tua tahu sendiri kan. Gue tuh ngomong nyokap kayak ngeliat matahari kayak gitu kan. Cuman posisinya emang bener depan lo. Cuman kalau gue bilang kalau sekarang gue ingetin itu kayak mustahil kalau bilang itu matahari, pasti gue udah angus dong. Cuman yang gue lihat itu apa dong berarti, ya kan? Soalnya sampai sekarang gue inget gitu. Bentuknya kayak bulat, kayak matahari, tapi nggak bersinar nggak gitu. Cuman bercahaya doang, warnanya oranye. Tapi oranye tuh oranye kayak kental kuning, telur kuning direbus tuh. Iya. Kayak begitu. Telur unta kali. Cuman pas gue habis bilang itu gue lihat lagi udah hilang emang. Hilang. Terus nggak jadi ngaji abis itu? Tahu deh gue lupa di situ. Mungkin ngaji deh kayaknya. Terus kolong wewe pun gue pernah lihat. Nah kolong wewe, dia pernah kolong wewe sama wewe gombel bedanya apa? Sama aja sih. Sama. Wewe gombel. Yang tetenya kemana-mana itu kan? Tetenya di situ nggak kemana-mana. Maksudnya? Kata lu tetenya kemana-mana, ya gue bingung. Tapi ya tete gue sini mana-mana. Itu namanya tetenya kemana-mana, bener nggak? Maksudnya? Ini ngomong sama ginian. Yang gondal gandul itu kan? Gondal kan? Iya, tetenya panjang. Itu juga gue ngeliatnya di bawah. Lu punya asbak sendiri, monyet. Hipnotis. Lu ngapain jauh-jauh kemari? Iya. Nah, jadi ya begitu mau. Jadi gue maghrib ini, kalau ini maghrib emang gue ketika mau sholat maghrib tuh. Jadi tuh itu SD juga.
SD itu SD. Jadi apa namanya? Lu tahu musola rumah gue juga kan? Jadi musola gue itu nyebrangin kali guys. Asik. Nyebrangin kali dikit ya. Nyebrangin kali ya, jadi lewat jembatan. Nah, abis gue ngudu, gue nyamperin adik gue apa gimana gitu. Ayo, kayak ibaratnya gue ngajakin, ayo cepetan udah mau komat gitu maksudnya. Dulu kan zaman-zamannya gue sekarang dapat piring. Dulu kan zamannya gue SD itu kan suka azan gitu, lomba-lomba azan gitu kan. Terus gue habis manggilin, gue ngeliat ke bawah deh tuh, habis wudu tuh, ngeliat ke bawah, set. Itu ada yang lagi mandi, tapi nggak kena air. Maksudnya mandi nggak kena air? Mandi di kali, tapi nggak kena air. Mandi di kali tapi nggak kena. Oh, maksudnya tembus. Iya. Tembus tapi basah badannya. Merinding nggak lu? Itu rambutnya panjangnya kayak apa tahu, panjang banget. Itu mungkin kalau misalnya kita nih manusia nih punya rambut ya paling kalau gua kan botak. Paling segini lah ya. Iya. Dia tuh bisa sampai kaki. Dan itu dia kayak nyisir, tapi yang gua lihat itu bukan sisir. Apa? Kayak tulang apa jari, gua nggak paham dah. Cuman dia begini, pas diginiin, sini darah semua. Darah semua segini nih TP-nya pas segini nih jadi mungkin kelamaan nggak disedot kali ya. Jadi numpuk Keseringan. ya mungkin dong, bengkak nih yang nyedot anak buaya makanya bengkak men. Itu yang dibilangnya kemana-mana ditambel ya kan. Oh, berarti lo ngeliatnya dia nggak terbang, lagi mandi gitu. Dan itu gue teriak di situ karena gue shock bener, shock breaker. Shock banget gue di situ. Tapi rame kan, itu kan orang-orang lagi pada ke masjid kan, lagi pada ke musola kan. Iya, lagi pada ke musola rame. Tapi gue teriaknya ya taunya kalau orang tua sih kayaknya udahlah sini masuk gitu. Cuma kalau anak-anak gue kenapa dong? Pas selesai sholat gue baru cerita. Emang muka gue di situ pucat. Ada bukan nggak tahu sih gue nggak ngaca. Maksudnya gue tuh di situ amat. Udah campur aduk dah itu yang gue lihat tuh udah campur aduk Ustaz. Bener nggak sih itu yang gue lihat? Cuman gue sempet kayak ada orang mandi kayaknya gue ngomong gitu, cuman nggak ada yang ngeliat. Mana kayak begitu. Terus pas mau puasa juga itu setelah selesai sholat isya. Pas mau puasa berarti belum puasa ya? Belum. Pas mau puasa itu masih kecil juga, SD juga. Pokoknya gue paling banyak itu SD sih yang gue pernah lihat langsung sampai sekarang inget ya. Di Pocong. Lu tau kan yang tadi gue ceritain yang awal pohon pisang. Di rumah gue tuh sebelah kiri pojok kebon, kali, sumur. Nah itu di situ banyak pohon pisang. Jadi gue kalau ngelewatin tuh sejajaran. Jadi dia rata L gini. Iya. Itu pohon pisang situ banyak. Sekarang kan udah jadi parkiran mobil. Iya. Nah itu gue udah santai mau. Cuman di situ gue nggak pernah nyaman kalau lewat situ. Karena gue udah tahu di situ pernah ngelihat yang namanya yang kayak gue bilang kayak keras sakti gitu kan. Keras sakti terus kolong wewe. Tapi gue sempet nyari. Nih balik lagi nih. Tapi gue sempet besokannya nyariin lo monyet itu. Sempet gue aduk-aduk, maksudnya kebun itu sempet gue cari bener nggak sih monyet gitu. Saking penasaran cuma nggak ketemu. Balik lagi nih kayak yang pocong. Jadi pas gue mau pulang nengok lah tuh gue kan kalau kata orang dulu kalau ngeliat tempat serem atau merinding itu katanya matanya jangan jajan, maksudnya jangan lirik. Karena itu udah pasti menimbulkan yang negatif lah. Cuman di situ posisinya deg-degan doang. Nah, cuman gue nggak mikir wah setan enggak, nyantai aja gue bicara. Udah mendekati, udah di mau belok begini depan gue pohon pisang. Itu gue ngelihat pocong segini. Kalau pohon pisang kan bercabang begini nih atasnya. Jadi di tengahnya itu ya gitu. Iya. Akhirnya gue muter. Itu gue hampir 2 minggu pas minggu nggak mau lewat situ. Itu jelas dong. Jelas banget. Mukanya kelihatan nggak? Muka nggak, yang gue lihat cuma ini doang, rada hitam. Ya udah sama pocongnya itu sama badannya. Ininya
kebuka sih dikit, cuman kayak hitam gimana sih? Kayak gosong gitu ya. Iya kayak gosong hitam gitu kan. Matanya kelihatan ada juga tuh yang mau lihat pocong, matanya merah, katanya cahaya colok. Yang ada bingung ya kan. Dia jatuh kalau enggak kena apa geduk. Enggak tolong susah, dia garuk-garuk ke pohon. Kena getah. Merah. Jadi merah. Astagfirullahaladzim. Biarin aja gue mah. Daduk. Lu mancing gue. Emang iya bang. Resign gue syuting. Ya terus ada lagi. Ada terakhir. Didi. Datu. Itu apaan? Mungkin kalau orang Sunda tahu datu. Datu itu kayak Datu bukannya sebutan orang ini Sumatera. Cuman di sini dia orang Minang. bentuknya harimau. Oh. Bentuknya harimau, warnanya hitam, gedenya kayak motor Tiger. Gue sebutin merek. Nggak apa-apa. Kayak motor batangan zaman sekarang. Gedenya segitu. Giginya caling sampai keluar. Lu tau kan kayak yang film-film kartun tuh yang udah punah. Oh iya. Nah, giginya caling. Bukan film kartun sih, emang macan ya. Iya, macan zaman baheula lah, pokoknya udah punah. Kalau orang bilang sih kumbang, kalau orang bilang. Kumbang, iya macan kumbang. Warnanya hitam, matanya merah. Itu netes kayak air liur gitu, tapi kalau itu gue bukan ngelihat sih mau sebenarnya. Apa? Itu kayak mimpi, kayak gue dikasih tahu gitu. Cuman nggak tahu lah, cuman ada ya orang pinter ngeliat gue, katanya keturunan gitu, ada keturunan dari siapa gitu, cuma ngasih tahu doang. Cuman itu gue jelas ngelihat pas mimpi itu ya. Pas mimpi dikasih lihat, gue emang kayaknya dikasih lihat itu dilalerin badannya. Itu kalau kena bulunya itu meriang 3 minggu. Kena bulunya doang. Jadi nggak bisa dielus dong. Nggak bisa. Lu pikir kucing. Macan yang biasa aja yang nggak sakit aja lu berani ngelus. Ya udah, gini. Kagak kan apalagi gini. Dan itu gue kena bulunya. Itu besokannya gue sakit. Meriang. Perlindungan kasih sayang. Uhuy. Komeng. Sakit. Berapa hari? Kok lu kepo banget sih? Kata lu kan 3 hari kalau kena. Lu berapa hari? Kayaknya lebih deh. Kayaknya lebih 5 apa 6 harian gitu. Kayak lebih. Itu emang meriang. Sebelumnya juga nggak lama itu bokap gue juga ngomong sih dulu, bujangan kecilnya dia. Mungkin bokap kalau nonton juga pasti bakal diceritain. Cuman dia pikir bokap lu juga paling nggak nonton, ngapain gue nonton? Cetak aja bingung sama iPad-nya. 15 menit Aldo lagi ngapain kepah? Jawab duluan. Apa namanya, yang bokap gue pernah cerita dulu mudanya itu kan dia masih di kampung kan, di Rangkas. Rangkas Belitung. Rangkas Belitung ya, Rangkas atau Tiga Raksa namanya, di daerah Tiga Raksa. Dia pulang malam itu nggak tahu dia SMP atau SMA apa udah lulus, gue nggak paham. Dia pulang, di situ ada di depan pintunya ada macan yang gue mimpiin itu. Dia ceritain nggak lama abis gue mimpi itu, dia ceritain emang fisiknya sama apa yang lo lihat, yang gue lihat. Iya, macannya hitam di depan pintu rumahnya dia, gede, giginya sampai keluar, netes dilalerin. Ya itu yang gue lihat sama. Cuman gue nggak cerita ke bokap. Gitu. Karena sebelumnya juga kan gue dulu sering tuh gue sempet main kayak uji nyali juga kan. Ya ibaratnya anak-anak muda gimana sih, ya kan, nyari inilah nyari itulah, padahal nggak ada ininya. Sempet, terus gue dapet itu gue batu warna oranye, gue buang balik lagi oranye. Yang gue lihat juga di dalamnya itu ya itu gitu. Di dalam batunya itu. Cuman nggak tahu sekarang kemana hilang, gue nggak tahu. Berarti udah bukan jodoh lo lagi. Nah, dengerin dulu nih. Selama gue megang itu, enggak, males. Jadi off aja. Selama gue megang itu, ya apa namanya, masih nyari-nyari kayak gitu. Gue mikir dong, rumah gue nih kayaknya
harus ya karena kan gue udah dapet ininya lah ya kan, kayak harus dinetralisir nih, karena gue nggak tahu nih gitu ya, gue netralisir lah tuh, ternyata berfungsi mau, bokap pulang nih, makan nasi goreng, tidur, berubah dong jadi macan. Oh iya. Di situ gue udah mulai paham ya mau. Oh, berarti emang pegangan bokap lo gitu. Sebenarnya bokap gue nggak tahu. Oh turunan Iya. Apa namanya? Cuman kalau yang mungkin punya indra keenam atau yang bisa ngelihat, bener nggak sih gitu kan? Karena kan ini kan pengalaman gue ya. Bener nggak macan itu keturunan atau ngeganggu apa gimana? Karena gue pun nggak paham gitu. Apakah bener dari leluhur, maksudnya dari uyut ngedapetin itu buat ngejagain cucu-cucunya? Kalau nggak penting mendingan. Kalau gue sih pribadi gue, lu kalau mau ikut gue oke. Tapi kalau rese mending nggak usah. Kalau gitu, karena gue pun nggak perlu, lu juga nggak apa gitu. Karena itu juga buat apa ibaratnya gitu kan. Toh kalau misalnya emang ada yang lebih baik, mesti lu mau bantu gua, ternyata gua bisa sendiri, lu lihat ada orang yang ibaratnya lebih nggak mampu, dia lu bantuin dia, mesti gitu. Daripada bantuin lu yang nggak pernah kepake juga kan. Iya, karena gua nggak tahu itu cara mantranya juga nggak paham kan. Mantra seng dedeng naraya gitu ya kan. Iya tuh, itu yang coba liatin deh tuh yang punya indra keenam tuh. Jadi tuh silsilanya tuh bener nggak? Soalnya yang gue kental, pokoknya orang yang kenal gue itu kentalnya ya pasti dari itu. Orang yang ngeliat gue, kamu ngapain bawa kejerut perut nih? Iya, enggak bawa kayak ada macan gitu. Macan apa kumbang gitu, dia bilang macan. Macan megangnya juga ngeri, mati. Apalagi gue bawa-bawa. Lu naik itu kali motor Tiger. Tentang tiger ya. Tuh coba tuh yang punya indra keenam tuh teman-teman yang nonton nih. Coba di komen di bawah dia jelasin tuh. Dia penasaran, bukan penasaran sih, maksudnya ya kita nggak tahu ya gitu-gituan ya. Situ siapa gitu. Kalau emang mau itu ya sampurasun balik dah gitu. Cuman ya udah nggak usah terlalu ini. Sampai sekarang gue juga kadang suka mikir, karena bokap gue itu jatuhnya kesurupannya kayak orang stroke, tapi kayak yang gue lihat itu kayak begini tangannya gitu, dan itu kayak cakar gitu ya. Dan itu juga kondisi udah rame, tetangga mungkin kakak gue juga tahu, nyokap gue juga tahu kondisi ada di situ. Gue ngambil air wudhu, tiba-tiba di situ kayak ada, emang tetangga gue ustadz lah, dia suruh megang kaki bokap gue suruh baca 2 kali syahadat, yang niatnya sembuh. Itu gue ibaratnya cuman megang gini doang, cuman kayak ketahan gitu loh, akhirnya gue tarik gitu. Cuman gue kayak megang sesuatu emang gitu. Iya ngerti. Kayak megang sesuatu, kayak megang sesuatu. Cuman yang gue pegang jempolnya doang, tapi kayak megang sesuatu. Dan itu semakin gue tarik, mata gue kayak congkel mau. Itu sakit. Itu nyokap gue ngeliat deh kayaknya. Orang mata gue tuh kayak katanya, kamu ngapain megang jempol papa tuh, kayak ibaratnya mata apa melotot tapi gitu. bukan melotot gue gitu. Dan gue cabut gitu, ya gue mental tuh, jujur gue mental. Di situ banyak orang langsung sembuh, blur. Besok malamnya bokap gue tuh mijitin gue. Nggak tahu, kayak kan gue masih tidur kan namanya. Gue pokoknya, dan gue nggak tahu sih itu bokap apa bukan ya kan. Cuman bentuknya bentuk bokap. Cuman dia mijitin gue, udah waktunya nih gitu, pindah. Gitu, cuman nggak tahu pindahnya kemana. Dan gue cuma denger gitu doang, udah. Gue nggak jawab, gue nggak apa. Cuman itu yang dalam hati gue, serah dah, pindah gitu mikir gue. Nah kan gue orangnya cuek aja kan. Gitu. Terus udah dari situ juga batunya nggak tahu, batunya yang itu hilang. Terus bokap gue udah nggak, alhamdulillah nggak kayak gitu. Ya semoga udah hilang lah ya. Ya kalau hilang ya apa gitu. Kalau emang hilangnya ke pindah ke tempat keluarga yang lain, orang lain lah itu udah. Atau emang keturunan dan nggak bisa pindah ya. Kalau emang nggak bisa pindah ya udah bawa positif aja gitu ya kan. Karena kan situ yang ikut ya kan. Jadi situ yang harus nurut kita gitu. Jangan sampai kita yang nurut dia. Itu yang bakal bahaya coy. Mantap, gila. Ya sekarang lu naik motor, lu ngikutin motor lu ya kan, lagi puasa, belok ke warteg. Yang disalahin motornya belok ke warteg. Itu bahaya.
Padahal mah lu yang iniin ya kan. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai lu dikendaliin sama sendal apalagi puasa. Iya. Nih yang buat sekolah juga nih kan naik motor belok ke kanan. Kenapa? Nyangkut di warnet tas gua. Udah nggak zaman Udah ke nggak warnet. Emang zaman kita. Gue pakai warnet. Apaan? Internet. Jauh bener warnet ke internet. Halo. Mas, tuh. Apaan? Monyet gede-gede ada 2 biji. Masuk aja yuk di bandara itu ada di terminal 1A. Sorry, jam 1 sampai jam 3 itu nggak ada penerbangan kalau nggak salah. Terakhir jam 1. Istirahat, ada emang khusus buat mandi. Shower nyala, srek. Aku gue nyalain tuh lampu yang shower mandi, cetek. Gue matiin transfer, gue tutup, dek. Terus penasaran dong, gue buka lagi kunci kok.